Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa kembali sama Pak Den untuk pembelajaran kali ini, melanjutkan materi yang minggu lalu tentang tayamum. Masih materi tayamum. Insya Allah untuk pelajaran sekarang kita akan mempelajari tentang rukun tayamum dan cara tayamum, ya. Sebelum Bapak jelaskan rukun tayamum dan bagaimana cara tayamum, seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu masih di surat Al-Lail. Silakan anak-anakku lihat Al-Qur'annya atau lihat ke layar kaca. Kita mulai murojaah surat Al-Lail bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz-zakara wal-unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-asqa alladzi kazzaba wa tawalla. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah murojaah surat Al-Lail. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke materi, yaitu tentang rukun tayamum. Ya, ada berapa rukun tayamum tersebut? Yaitu rukun tayamum ada 4, ya. Ingat-ingat, rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat bertayamum karena Allah. Itu yang pertama, niat bertayamum karena Allah. Bagaimana cara niatnya, ya? Cara niatnya nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhalillahi ta'ala. Itu niat, ya, niat tayamum. Artinya aku niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala, ya. Jadi yang pertama, kita sebelum tayamum tentunya membaca niat terlebih dahulu setelah membaca basmalah. Yang kedua, rukun tayamum adalah mengambil debu halus untuk diusapkan kepada muka. Jadi tentunya kalian sudah mempersiapkan debu terlebih dahulu, atau cari debu baik yang ada di depan kita atau menggali debu dulu, ya, tanah yang halus, atau sekiranya di debunya menempel di dinding atau di kaca atau di yang lainnya, bisa cari dulu debu yang halus, ya. Itu yang kedua, mengambil debu halus untuk diusapkan pada muka.
Yang ketiganya dari rukun tayamum tersebut adalah mengusap kedua belah tangan hingga siku dengan 2 kali usapan dengan debu tersebut ya. Setelah debunya ditempelkan atau diletakkan, kemudian diletakkan di kedua tangan, kemudian diusapkan ya, tapi biar tidak terlalu banyak debunya, ditiup dulu atau secara ditepuk ya, ditepuk dulu biar nggak terlalu banyak ya. Diusapkan kedua belah tangan hingga siku dengan 2 kali usapan ya. Kemudian yang keempat adalah tertib atau berurutan. Artinya tidak boleh kita langsung mengusap kedua tangan kemudian niat ya, kemudian muka. Jadi harus tertib berurutan ya, mulai dari niat, kemudian mengusapkan pada muka, kemudian mengusapkan kedua belah tangan hingga siku. Itu yang namanya tertib. Cara tayamum ya, cara tayamum. Jadi tayamum itu terdiri dari 2 tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, ingat. Jadi ambil atau tempelkan dulu tangan, telapak tangan ke debu, kemudian ditepuk ya, ditepuk. Tepukan pertama untuk wajah ya, dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, at-tayammumu dorbatani dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Itu hadis riwayat Ad-Daruqutni ya. Jadi artinya tayamum itu terdiri dari 2 tepukan, tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan hingga siku. Kemudian untuk selanjutnya adalah sunnah tayamum. Apa aja sunnah tayamum? Sunnahnya terdiri dari 3 ya, ada 3. Yang pertama sunnah membaca basmalah ya sebelum tayamum dilakukan, itu hukumnya sunnah. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu, berarti dahulukan usapan pada tangan kanan ya. Kemudian yang ketiganya dikerjakan secara beriringan atau al-muawwalah ya, disebut al-muawwalah. Maksudnya setelah melakukan rukun yang satu segera disusul dengan melakukan rukun berikutnya. Jadi harus beriringan ya, tadi tertib itu ya. Itu sunnah ya. Kemudian yang terakhir Bapak akan jelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa aja yang membatalkan tayamum? Yang pertama, segala yang membatalkan wudhu ya. Kalau wudhu batal, berarti tayamum pun juga batal ya. Masih ingat udah dipelajari ya, apa aja yang membatalkan wudhu ya. Kemudian ditemukan air. Nah, ini ya, ditemukan air. Apabila ditemukan air, tayamum menjadi batal dan harus berwudu dengan air sebelum dilaksanakannya sholat. Ketika sudah tayamum sebelum sholat udah ketemu airnya ya, berarti tayamumnya batal karena udah ada air. Kemudian hilangnya penghalang. Apabila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada, maka tayamumnya menjadi batal. Seperti ada air di sungai, tapi di sungai ada binatang buas ya, ada binatang buas, sehingga kalau kita mendekati air tersebut ada binatang buas, mungkin ada ular, harimau dan yang lainnya. Kemudian binatang itu udah pergi, maka kita wajib wudu ya. Kalau masih ada ya berarti bertayamum. Itulah yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan praktik tayamum. Bapak akan menjelaskan bagaimana
tata cara bertayamum. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini ada manfaatnya. Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.